Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang home credit ya teman-teman. Bagaimana home credit ini bisa menguasai pangsa pasar kredit di Indonesia ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan home credit ini ya teman-teman. Kalau butuh barang, apapun itu elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya ya teman-teman, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya itu bisa dikredit di home credit ya teman-teman. Tentunya kita harus belajar dari home credit ini apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita adopsi, kita aplikasikan di bisnis kita ya teman-teman. Lahir di Republik Ceko tahun 1997, home credit ini berasal dari desa kecil di Republik Ceko ya teman-teman. Tentunya ini adalah startup buatan luar negeri, sedangkan ekspansi ke Indonesia itu di tahun 2013 berawal dari Jakarta ya teman-teman. Kemudian 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sudah menguasai hampir seluruh pangsa pasar kredit di Indonesia ya, di provinsi-provinsi di Republik Indonesia ini sudah hampir semua pangsa pasar kreditnya. Bahkan di kuartal pertama itu sudah menguasai pangsa pasar nomor 1 kredit di Indonesia. Tentunya teman-teman, apa sih yang menjadi kuncinya ini nanti kita pelajari ya teman-teman, sehingga bisnis rintisan kredit ini bisa menguasai pangsa pasar di Indonesia. Itu saya kutip dari sejarahnya ya teman-teman. Kemudian tahun 2013 membuka cabang di Indonesia. Tentunya cabangnya ada banyak ya teman-teman. Selain di Indonesia itu ada negara-negara antara lain adalah Republik Ceko, Slovakia, Kazakhstan, Rusia, Cina, Amerika Serikat, dan Filipina, Vietnam, dan tentu saja Indonesia. Nah, itu cabang-cabang sekarang bahkan sudah sampai Malaysia juga dan sebagainya ya teman-teman. Itu sekarang mereka sudah ekspansi. Bukan mereka itu semata-mata, maksudnya ini bukan mereka itu langsung serta-merta besar, itu tidak teman-teman. Mereka juga dari rintisan, dari kecil, mereka juga dari membangun kredit ini, membangun usaha kredit ini, mereka juga dari nol ya teman-teman, dari bawah. Jangan dibayangkan serta-merta, maksudnya jangan dibayangkan serta-merta perusahaan-perusahaan yang besar itu langsung keluar langsung besar ya. Tidak, mereka juga melalui rintisan seperti kita ya teman-teman. Mereka juga memulai dari awal seperti kita ya teman-teman. Nah, hanya dalam waktu 4 tahun home credit berhasil memimpin pangsa pasar industri pembiayaan konsumen di kuartal pertama 2017. Dari yang di awal saya juga sudah jelaskan ya teman-teman, keberhasilan ini tidak akan terjadi tanpa dukungan kepercayaan di masyarakat Indonesia. Tentunya teman-teman ini juga tahu pangsa pasar kredit di Indonesia ini, pangsa pasarnya 70% masyarakatnya, kebutuhan kreditnya itu, kebutuhan utamanya ya, kebutuhan pokoknya itu dipenuhi dengan secara kredit ya teman-teman. Tentunya kalau barang-barang besar, misalkan kredit motor, TV, elektronik dan sebagainya, itu mereka rata-rata masyarakat Indonesia ini nyamannya itu nyicil ya teman-teman. Menyicil karena untuk membeli cash itu ya mampu, tapi kebutuhan yang lainnya kan akan berpengaruh ya teman-teman. Jadi mereka itu nyamannya di usaha kredit. Jadi teman-teman yang lagi merintis, jangan takut ya teman-teman, yang lagi merintis atau yang sudah berjalan tetap semangat. Untung di usaha kredit itu sudah pasti kan teman-teman. Saya juga beberapa kali saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, untungnya itu sudah pasti, nggak usah ragu, nggak usah kendor ya teman-teman. Yang penting kita jalanin aja terus ya teman usaha kredit ini. Kalau misalkan teman-teman menemui kendala di awal-awal itu juga wajar, namanya juga orang berusaha. Tapi kalau masalah untung, masalah prospek kedepannya, jangan khawatir di usaha perkreditan ini teman-teman. Pasti untung dan pasti juga ini adalah usaha yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan sebagainya teman-teman. Kita misalkan harga naik ya tetap persentasenya kan kita dari harganya ya teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari home credit ini ya teman-teman? Yang kita bisa pelajari adalah kenapa mereka juga bisa beradaptasi di negara kita di Indonesia dan bisa bertahan dan bisa memimpin pangsa pasar kredit di Indonesia ya. Yang pertama adalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar berjiwa wirausaha, itu sudah pasti ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah berinovasi dan fokus pada hasil inovasi. Itu tentunya kita juga bisa fleksibel dalam hal apapun ya teman-teman. Dalam hal pembayaran, dalam hal penyediaan barang dan sebagainya itu harus fleksibel ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kejujuran dan keadilan. Yang terakhir ini adalah yang paling penting, adalah kejujuran dan keadilan. Percuma kita inovasi, percuma kita banyak inovasi dan fokus pada hasil kalau kita tidak jujur ya. Tentunya di yang terakhir ini adalah kuncinya ya teman-teman, di kejujuran dan keadilan ya teman-teman. Keadil itu adalah proporsional, baik terhadap karyawan dan baik terhadap customer dan sebagainya ya teman-teman tentunya. Nah, demikian ya teman-teman
kita sedikit belajar dari home credit ini teman-teman. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan like, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.